Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam KTKC Digital Singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 3 bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani. Mari kita simak bersama-sama. 3 bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa. Ini bukanlah definisi Alkitab mengenai pertobatan. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Kisah Para Rasul bab 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Definisi pertobatan yang alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan itu merubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 2, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran kita mengenai siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Apakah ini adalah pertobatan dari penolakan secara sengaja atau pertobatan dari ketidakacuhan atau ketidaktertarikan? Itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah dalam hubungannya dengan keselamatan adalah merubah pikiran kita dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali Allah sendiri yang menarik orang tersebut. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 31 dan bab 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu hasil karya Allah dalam menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan, demikian pula kebaikannya. Sekalipun pertobatan bukan perbuatan yang menghasilkan keselamatan, pertobatan yang berujung pada keselamatan pasti menghasilkan satu perbuatan. Tidak mungkin mengubah pikiran kita mengenal Kristus
tanpa diikuti perubahan perilaku. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan tingkah laku. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berseru agar orang-orang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar telah bertobat dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus akan terlihat melalui hidupnya yang berubah. Pertobatan, jika didefinisikan secara tepat, itu perlu untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah adalah mengubah pikiran kita mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah dalam iman untuk keselamatan. Berbalik dari dosa bukanlah definisi dari pertobatan, melainkan salah satu hasil pertobatan yang sejati yang berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. 3 bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani. Selama masa Advent ini, umat Kristiani diajak untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara yang paling ampuh untuk lebih dekat dengan Tuhan adalah pertobatan. Ketika mendengar kata pertobatan, mungkin di dalam pikiran kita adalah hanyalah penerimaan sakramen tobat. Memang, melalui sakramen tobat, kita merefleksikan diri mengenai perbuatan kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, dan kemudian mengaku dosa kepada seorang romo. Tepat sekali bahwa selama masa Advent ini kita perlu mengaku dosa. Walaupun demikian, sakramen tobat bukanlah satu-satunya bentuk tobat dalam hidup Kristiani. Kalau begitu, apa saja aneka ragam bentuk tobat lainnya dalam hidup Kristiani? Berikut ini rangkuman dari Katekismus Gereja Katolik mengenai aneka ragam bentuk tobat hidup Kristiani dalam 3 poin. Yang pertama, pertobatan batin. Mungkin ada yang bertanya, apa sih artinya tobat batin? Loh, kok mengaku dosa bukannya tobat batin? Nah, yang dimaksudkan dengan tobat batin menurut kitab suci dan ajaran Bapak Gereja adalah 3 hal, yakni puasa, doa, dan memberi sedekah. Ketiga hal tersebut sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Mungkin ada yang masih bingung, kok memberi sedekah bagian dari tobat batin? Penjelasan sederhananya bahwa doa dan puasa perlu diaplikasikan dalam perbuatan kasih, sehingga tidak hanya tersimpan dalam batin kita, tetapi perlu kita wujud nyatakan. Mengenai hubungan antara perbuatan kasih dan pertobatan, sangat bagus tertulis dalam surat 1 Rasul Petrus. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Begitu penjelasannya. Kedua, pertobatan melalui perbuatan perdamaian dan keadilan. Mungkin agak rancu kalau dipikirkan mengenai kedua hal itu dengan pertobatan. Namun, kalau kita membaca kitab Yesaya, seperti yang dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1435 akan menjadi jelas. Tertulis dalam Yesaya bab 1 ayat 17 sampai dengan 18 demikian. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi, apa yang diserukan Nabi Yesaya itu menjadi jelas bahwa perjuangan demi keadilan dan perdamaian adalah bagian dari pertobatan dalam hidup sehari-hari. Ketiga, Ekaristi dan pertobatan. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima pengampunan dosa. Mengapa? Dijelaskan dalam Katekismus demikian. Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan makanannya di dalam Ekaristi. Karena di dalamnya, kurban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Dengan demikian, janganlah segan-segan untuk mengikuti misa kudus, karena disitulah kita mendapat pengampunan dosa. Tuhan Yesus sendiri menyatakan diri kepada kita, "Inilah tubuhku, inilah darahku, sebagai penebusan atas dosa kita." Dengan iman yang teguh kita berseru, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang 3 bentuk pertobatan Kristiani. Semoga membantu. Salam. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 3 bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani. Mari kita simak bersama-sama. 3 bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa. Ini bukanlah definisi Alkitab mengenai pertobatan. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Kisah Para Rasul bab 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Definisi pertobatan yang alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan itu merubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 2, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai 2 sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran kita mengenai siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Apakah ini adalah pertobatan dari penolakan secara sengaja
atau pertobatan dari ketidakacuhan atau ketidaktertarikan, itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah dalam hubungannya dengan keselamatan adalah merubah pikiran kita dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali Allah sendiri yang menarik orang tersebut. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 31 dan bab 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu hasil karya Allah dalam menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan, demikian pula kebaikannya. Sekalipun pertobatan bukan perbuatan yang menghasilkan keselamatan, pertobatan yang berujung pada keselamatan pasti menghasilkan satu perbuatan. Tidak mungkin mengubah pikiran kita mengenal Kristus tanpa diikuti perubahan perilaku. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan tingkah laku. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berseru agar orang-orang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar telah bertobat dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus akan terlihat melalui hidupnya yang berubah. Pertobatan, jika didefinisikan secara tepat, itu perlu untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah adalah mengubah pikiran kita mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah dalam iman untuk keselamatan. Berbalik dari dosa bukanlah definisi dari pertobatan, melainkan salah satu hasil pertobatan yang sejati yang berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. 3 bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani. Selama masa Advent ini, umat Kristiani diajak untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara yang paling ampuh untuk lebih dekat dengan Tuhan adalah pertobatan. Ketika mendengar kata pertobatan, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent keempat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Louis Antoni Wijaya, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. I do.
Intensi misa pada perayaan Ekaristi pagi ini mendoakan arwah Albertus Ferry yang telah berpulang ke rumah Bapa 3 tahun yang lalu. Semoga berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Permohonan dari istri, anak, dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih, kita hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bacaan yang akan kita dengarkan tentu saja masih dengan nada-nada penantian dengan penuh sukacita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat dunia. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putra-Mu sudah makin dekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia,
Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi, mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalamnya rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga sehat semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat, gitu kan ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Natal, gitu kan ya. Kurang lebih 2 hari lagi kita akan masuki Vigili Natal, lalu juga Natal. Dan kita sudah melihat aneka banyak ornamen-ornamen Natal di sekitar kita, bahkan di gereja sudah mulai dipasang juga. Lalu kita juga melihat
aneka hal yang membuat persiapan Natal ini menjadi lebih meriah gitu kan ya. Petugas-petugas mulai dipersiapkan dengan baik begitu. Lalu juga di banyak tempat sudah muncul diskon-diskon gitu kan, sehingga membuat kita pun juga meramaikan masa Natal masing-masing. Dan ini menjadi kesempatan juga bagi yang berlibur untuk berkunjung ke rumah atau liburan, menyempatkan waktu bersama dengan keluarga. Nah, intinya kita sedang mempersiapkan masa Natal dengan luar biasa. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini itu kita mendengar tentang bacaan Injil, yakni Maria yang mengunjungi Elizabeth. Mungkin bila dibahasakan zaman sekarang begitu ya, kalau Maria dan Elizabeth ini selain ada hubungan saudara, juga merupakan bestie gitu kan ya, best friend gitu kan, sahabat. Mengapa demikian? Ya karena memang di dalam berbagai lukisan gitu, mungkin bisa saudara-saudari cari di internet gitu kan, sosok Maria dan Elizabeth ini digambarkan sebagai perjumpaan mereka itu merupakan perjumpaan yang sukacita. Ada tertawa lepas, lalu bertukar cerita satu dengan yang lain. Bagaimana tidak? Karena keduanya sama-sama sedang mengandung. Dan peristiwa mengandung ini, peristiwa orang yang sedang mengandung merupakan peristiwa yang sangat berahmat. Kita akan sangat senang begitu kalau keluarga kita memiliki anak baru begitu kan ya. Bahkan juga sebagai seorang kakak gitu kan, saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya selalu senang kalau punya adik baru lagi gitu. Entah kenapa demikian begitu. Nah itu, peristiwa itu merupakan peristiwa yang menarik. Bahkan sempat ketika ibu saya mengandung begitu, lalu ibu bercerita, sepertinya saya hamil. Lalu baru ngomong demikian, saya sudah bercerita ke tetangga-tetangga gitu kan ya. Jadi baru 5 menit gitu kan, kabar sudah tersiar luas satu kampung. Nah kurang lebih demikian. Maka itu merupakan peristiwa yang menggembirakan. Maka apalagi Maria dan Elizabeth merupakan peristiwa yang menggembirakan. Pertama, Elizabeth merupakan sosok yang sudah sangat tua gitu ya. Yang barangkali tidak mungkin kalau sosok setua ini akan mengandung dan melahirkan. Maka ini merupakan peristiwa yang berahmat bagi Elizabeth. Lalu yang kedua adalah Maria. Sosok yang sangat murni, perawan, yang belum bersuami tetapi mengandung. Ada hal yang membuat rencana itu sungguh tidak bisa dipahami tetapi bergembira karena memang yang dikandungnya merupakan penyampaian kabar dari malaikat Gabriel. Nah, ini perjumpaan kedua sosok ini merupakan perjumpaan yang istimewa. Selain peristiwa lahiriah, ya kan, peristiwa yang mengandung secara fisik, tetapi juga peristiwa rohani, peristiwa iman yang sedang mereka ceritakan satu dengan yang lain. Sehingga perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang tidak hanya sukacita saya mengandung, tetapi perjumpaan akan iman, sukacita yang semakin mendalam. Bahkan Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, gitu kan ya. Elizabeth menyadari bahwa dirinya adalah orang yang siapalah gitu kan, sehingga ibu Tuhan itu datang mengunjungi dia, merasa ketidaklayakan. Tetapi juga sekaligus Elizabeth menjadi sosok yang gembira karena ibu Tuhan datang mengunjungi dia. Ini belum Tuhannya, tetapi yang sedang mengandung, gitu kan. Nah, ada peristiwa penantian tetapi juga ada sukacita bahwa juru selamat itu sebentar lagi akan datang. Nah, demikianlah kita juga diajak untuk bagaimana menyambut kedatangan Tuhan tidak hanya sekedar peristiwa lahiriah, tetapi juga peristiwa iman yang menggembirakan dari dalam diri kita sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sedang mempersiapkan Natal dengan sebaik mungkin. Di saat kita mempersiapkan Natal ini, apakah disposisi batin kita itu sungguh terarah pada peristiwa iman kita? Atau justru sebaliknya, kita malah sibuk pada hal yakni perayaannya. Artinya lebih mementingkan perayaan daripada peristiwa imannya itu sendiri. Ya fokusnya akhirnya ya kemana kita sekarang? Lebih pada yang meriah
pesta, bergembira, lalu juga kagum dengan pernak-perniknya gitu kan. Bahkan bisa jadi karena perayaan Natal yang mau ditonjolkan, karena perayaannya ini muncul aneka perselisihan karena nggak cocok ini kan. Ini perayaannya harus idealnya seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya nggak cocok, saling tukar pendapat. Karena kita tidak tahu inti iman yang kita rayakan itu apa. Tujuannya itu apa, ya kan? Sehingga kalau misalnya kita sedang mempersiapkan Natal, lalu ada muncul dendam, murka gitu kan, marah gitu kan. Itu pertanyaannya, Tuhan itu akan sudi nggak sih hadir pada peristiwa yang menggembirakan ini gitu kan? Apakah Tuhan akan disambut dengan peristiwa-peristiwa yang yang membuat orang itu justru merasa tidak enak gitu kan? Maka Natal ini kita diajak untuk bergembira, bukan malah cemberut, ya kan? Peristiwa Natal ini bukannya orang itu kalau ada marah itu mendapat sukacita, malah justru mukanya murem gitu kan ya, mukanya muram. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita, karena Elizabeth sangat bergembira sekali. Maka disinilah butuh yang namanya iman gitu kan. Iman itu seperti apa? Surat orang Ibrani itu mengajak kita untuk melihat bahwa yang kita ungkapkan itu bukan sekedar korban bakaran dan penghapus dosa, bukan demikian. Tetapi seperti justru jalan Yesus sendiri, yakni aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Hal yang sama pun juga dikatakan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dengan iman, kita mau terbuka pada rancangan Allah yang menyelamatkan lewat peristiwa hidup kita masing-masing. Bahkan kita mungkin berpikir kalau peristiwa menggembirakan itu sangat membuat kita itu antusias, ya kan, berangkat ke gereja. Tetapi bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak pahami, bahkan menyedihkan. Nah, disitulah kita butuh yang namanya iman. Sebagaimana Elizabeth dan juga Maria yang ditampilkan pada tokoh ini. Mereka berdua adalah sosok yang sama-sama sederhana. Dalam kesederhanaan itu, ia hanya mau mengabdikan diri pada rencana Tuhan. Walaupun hal itu sulit dipahami, tetapi mereka mau melaksanakannya demi karya keselamatan Allah. Dan disinilah Allah mengandalkan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terbuka pada rancangan-rancangan Allah yang memang sulit untuk dipikirkan oleh manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Tuhan yang akan kita sambut merupakan harapan besar dari iman kita yang kita nanti-nantikan. Kedatangan Tuhan itu bukan untuk menghakimi atau membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan hidup kita. Mari kita juga mempersiapkan Natal ini dengan persiapan batin dan rohani yang baik gitu. Sebagaimana Elizabeth mengungkapkan kegembiraannya dengan mengatakan, berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Mari kita juga mempersiapkan perayaan Natal ini, mungkin masih sibuk dengan aneka hal sana-sini, tetapi juga jangan lupa dengan peristiwa rohani, peristiwa batin kita yang mampu membuat orang itu bisa terselamatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai Natal ini menjadi noda bagi kita untuk murka, untuk muram, untuk masam di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menyambut kedatangan Tuhan ini dengan antusias. Mari kita berbagi berkat bagi sesama kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedatangan Yesus Tuhan dan Penyelamat kita kian dekat. Dialah Sang Putra yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa. Di dalam penantian penuh pengharapan akan kedatangannya, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Tuhan, Engkaulah Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. bagi gereja Allah. Allah Bapa Maha Kasih, jadikanlah gerejamu tanda cinta kasih yang selalu mencurahkan perhatian kepada penderitaan manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi perdamaian dunia, Allah Bapa Maha Baik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia berkat kedatangan Kristus Putramu, Tuhan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, Allah Bapa Maha Kasih, berkati dan hiburlah mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perayaan Natal nanti, sebab Kristus telah berkenan terlahir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi diri kita, Allah Bapa Maha Kudus, kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini, kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan, sehingga kami pantas menyambut kedatangan Putramu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putramu, sebab kami percaya akan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang tampak bagi kami dalam diri Yesus Penyelamat kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kami kepada
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus,
Saudari-saudara terkasih, di barisan depan ini adalah saudari-saudara kita yang kemarin dibaptis secara gereja Katolik dan hari ini menerima komuni pertama. Maka mungkin bisa berdiri, Bapak Ibu di depan. Kita berikan aplaus. Selamat bergabung dan menjadi anggota gereja Katolik yang penuh, semakin bertumbuh di dalam kebenaran iman yang sejati dan kepenuhan ajaran Kristus. Kini mari sama-sama kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu, Abah ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menerangkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang makin dekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga dan komunitas kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja 22 Desember 2024. 1. Seksi Katekese Hati Kudus. Pertemuan pertama untuk calon katekumen anak dan dewasa akan diadakan pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 10.30 sampai dengan selesai di Aula Lantai 3 Paroki Hati Kudus, Palembang. 2. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Jose Meyers Mignacio dari lingkungan Teresia Avila dengan Saudari Alda Enisa dari lingkungan Teresia Avila pada Sabtu 11 Januari 2025 di Gereja Paroki Hati Kudus, Palembang. 3. Panitia Natal dan Tahun Baru Paroki Hati Kudus. Dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh umat
untuk menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru di Paroki Hati Kudus, Palembang. Jadwal lengkapnya silahkan melihat di banner depan gereja atau flyer di Instagram dan Facebook Paroki. 4. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak belajar berbagi dengan membawa persembahan kanak-kanak Yesus pada Misa 25 Desember 2024 pukul 9 pagi. Persembahan berupa sabun cuci baju, piring, dan lantai. Dapat berupa sabun bubuk, cair, atau colek. Untuk itu kami mohon dukungan dari orang tua. Hasil persembahan akan didonasikan ke Panti Asuhan Pasang Surut. 5. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Pada tanggal 29 Desember 2024, Sekolah Minggu TK dan Children Liturgi SD tidak ada kegiatan. Anak-anak diharapkan mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tua. Kegiatan sekolah minggu dan children liturgi akan dilaksanakan kembali pada tanggal 5 Januari 2025. 6. Panitia 100 tahun Paroki Hati Kudus. Dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Hati Kudus, akan diadakan kegiatan jalan santai, senam pernapasan, bazar, dan perlombaan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 bertempat di lapangan SMP Saverius Maria atau SMA Saverius 3 Palembang. Info lebih lanjut silahkan melihat di banner depan gereja dan flyer di Instagram dan Facebook Paroki Hati Kudus. 7. Demi kenyamanan, keamanan, dan kekusyukan dalam perayaan Ekaristi, maka ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan bagi umat yang akan mengikuti Misa Hari Raya Natal. Umat diharapkan untuk datang lebih awal agar tidak terlambat dalam mengikuti Misa Kudus. Pintu masuk atau pintu gerbang akan ditutup 10 menit setelah misa berlangsung. Dilarang membawa ransel atau tas besar dan benda-benda berharga yang mencolok. Tidak diperbolehkan untuk booking seat atau memesan tempat duduk bagi umat yang belum hadir. Tidak meninggalkan sampah apapun di dalam dan sekitar komplek gereja. 8. Kolekte 15 Desember 2024 sejumlah Rp23.994.000. Dana operasional sejumlah Rp13.002.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara, seputar Ekaristi, Vigili Natal, dan Natal, seringkali ada yang tanya terus, di Hati Kudus pakai kupon atau tidak? Jawabnya adalah tidak ada. Tapi kalau orangnya mau datang, orangnya tidak datang, kuponnya datang, itu nggak bisa, itu ya. Jadi tidak ada kupon di Paroki Hati Kudus, silahkan yang ingin merayakan Ekaristi bersama kami datang sesuai dengan jam. Jangan mulai setengah jam baru datang. Nanti gedor-gedor di gerbang depan. Aku nak misa Natal. Lah Yesus lah lahir, kau baru datang. Nah, bagaimana ya? Nah, itu ya. Tuh. Yang kedua, di belakang ini sudah selesai WC khusus perempuan dan difabel. Memang tandanya belum dipasang. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk salah sasaran,
Yang perempuan di sini dan difabel. Ya, kesulitan jalan, pakai kursi roda di belakang sini. Bapak-bapak di lorong sebelah kiri. Itu ya. Kalau bapak-bapak susah nanti ikuti saja, ada wangi-wangi tertentu itu ya. Jadi saya harap tidak salah ya. Oke. Kami akan memastikan bahwa ketika nanti dalam perayaan Natal semua tanda sudah terpasang dengan rapi sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan nyaman. Kini mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.